Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus penyelewengan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh oknum ASN di Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi langsung dari Kota Medan. Pak Hadi Wahyudi, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hadi, awal dari kasus ini adalah penyelewengan vaksinasi untuk warga lapas yang kemudian dijual secara ilegal untuk warga yang lainnya. Sejauh mana dugaan keterlibatan oknum pejabat di lapas Tanjung Gusta? Iya, jadi sesuai yang disampaikan dalam rilis Bapak Kapolda kemarin sore bahwa penanganan perkara saat ini masih terus berproses. Polda Sumatera Utara akan terus melakukan pendalaman terhadap sindikat penyalahgunaan atau penyelewengan vaksin ini. Serta semua pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini tentu kita akan minta keterangan, termasuk pejabat-pejabat yang ada di Tanjung Gusta. Dan juga mengingat pengawasan distribusi vaksin ini merupakan domain di Dinas Kesehatan Provinsi. Sejauh mana informasi yang dilakukan dalam penyidikan ini soal kemungkinan adanya keterlibatan pejabat di Dinas Kesehatan Sumatera Utara? Semua sudah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyidik akan mendalami semua kemungkinan keterlibatan baik pejabat-pejabat yang ada di Lapas Tanjung Gusta maupun oknum-oknum pejabat lainnya yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, sampai dengan saat ini pun juga penyidik masih bekerja, mengumpulkan berbagai alat bukti yang lainnya yang tentu untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang sudah kita tetapkan 4 orang tersangka kemarin itu. Ya, Pak Hadi, apa pertimbangan dari Polda Sumut menerapkan pasal tipikor dalam kasus ini? Iya, karena dari awal pemeriksaan ada dugaan terkait dengan suap penyuap yang dilakukan oleh oknum di Tanjung Gusta. Oleh karenanya penyidik hasil gelar perkara memutuskan untuk dilakukan atau dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Tetapi pun juga demikian, terhadap tersangka yang bernama atau berinisial SH itu kita kenakan pasal terkait dengan penggelapannya. Baik. Pak Hadi, diduga lokasi vaksin ini kan dijelaskan kemarin dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda, ada 2 lokasi vaksin di Medan, Sumatera Utara dan juga di Jakarta. Bagaimana perkembangan dari penyidikan yang dilakukan di Jakarta mengingat salah satu tersangka juga berangkat ke Jakarta untuk melakukan vaksinasi? Ya, sampai sekarang teman-teman penyidik masih bekerja di sana. Kami belum mendapatkan update yang terbaru dari hasil perkembangan yang dilakukan di sana. Nanti kita sampaikan, Mbak. Baik, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini? Tentunya koordinasi terus kita lakukan dengan teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya karena ada beberapa yang pernyataan ataupun keterangan tersangka dilakukan juga di sana. Baik, Pak Hadi, sesuai dengan keterangan yang disampaikan sekitar 1.000 orang divaksin dengan biaya 250.000 per orang sebenarnya menyolok perhatian. Kemana kemudian warga bisa melaporkan jika ternyata ada aktivitas yang mencurigakan? Ya, jadi kasus penyalahgunaan vaksin di Provinsi Sumatera Utara ini terjadi karena lemahnya pengawasan dalam pendistribusian vaksin. Jadi tidak adanya mekanisme baku terkait dengan pendistribusian itu sehingga memunculkan celah bagi oknum. Sekali lagi bagi oknum ASN yang memiliki kewenangan itu dalam menyalahgunakannya. Sehingga terjadilah seperti yang kasus kami tangani saat ini. Kemudian kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan-temuan lainnya, karena seperti yang kita ketahui bersama,
vaksin yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah ini adalah semuanya tanpa dikenakan biaya. Oleh karenanya, jika ada oknum-oknum yang menyelewengkan, segera laporkan kembali ke kami, ke pihak-pihak berwajib, gugus tugas, kepolisian, dan lain sebagainya. Baik, Kombes Pol Hadi Wahyudi, terima kasih atas informasi dan keterangan Anda di Metro hari ini.